Naskah Al-Hufaz Al-Ustaz Dr. Oki Setiana Dewi wa ahli al-asatidah al-fudala wal musrifun wal musrifat di hadal ma'had Maskan Al-Hufaz wa khasatan antum jami'an hamalatul Quran ahlullah wa khassatuh. Yang saya hormati dan muliakan pimpinan pesantren Maskan Al-Hufaz, Ustazah Dr. Oki beserta keluarga, para ustaz, asatidah dan ustazat yang berada di lingkungan pesantren, wabil khusus adik-adik semuanya, mahasantri, penghafal Al-Quran, keluarga Allah Subhanahu wa taala dan manusia-manusia hamba-hamba pilihannya malam ini. Kaifa halukum wa kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya malam ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat dan tak ceria. Dan seorang mungkin akan masuk surga sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Kurang panjang, biar panjang saya ceramahnya sebentar. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini malam ke-11 yang mulainya hari Ahad. Kalau hari Sabtu berarti malam 12. Tidak masalah. Yang masalah antum tidak mulai Sabtu dan tidak mulai Ahad. Itu masalah besar. Syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan di sebuah tempat yang dimuliakan oleh Al-Quran Al-Karim. Amin. Apapun adik-adik sekalian yang terkoneksi di dunia ini dengan Quran, pasti dia akan mulia. Apapun dia. Kullu syai'in yata'allaq bil Qur'ani fahuwa musyarrafun fahuwa mu'azzam. Itu kaidah absolut. Kaidah baku sampai kiamat. Apapun di dunia ini yang terhubung, terkoneksi, terkolerasi dengan Al-Quran, pasti dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rumah, kita punya rumah, kita buat tilawah Quran, rumah itu akan menjadi mulia. Sepakat? Kalau nggak sepakat, saya izin pulang. Ini kaidah. Kantor, mungkin Bapak Ibu ada jamaah yang pengusaha, di kantor itu diajarkan karyawannya tahsin Quran sampai di atas setor, kantor itu pasti Allah akan berkahi. Termasuk manusia hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini, bila kerongkongannya, dadanya, otaknya ada hafalan-hafalan ayat-ayat Allah, pasti Allah akan muliakan di atas muka bumi dan bahkan nanti di akhirat. Mudah-mudahan cita-cita antum semua yang dari kampung halaman ya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah pilihan. Tadi ada tagline-nya apa tadi Ustazah Dela? Mengubah dunia dengan akhlak ya. Oh, dengan peradaban mulia. Peradaban mulia itu tak lain tak bukan adalah hadaratul Quran, peradaban Al-Quran. Setiap kali kita berinteraksi dengan Quran, setiap kali juga itu Allah akan berikan keberkahan. Semakin banyak kita erat dengan Quran, semakin Allah berikan banyak keberkahan dan kemudahan-kemudahan dalam Al-Quran. Pasti. Bapak sekalian adik-adik, saya panggil adik-adik aja ya. Ya, baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya kalau kasih materi di tengah-tengah penghafal Quran ini nggak bisa, mulut saya nggak bisa keluar ilmunya. Ya, karena tak ada lain, tak ada bukan. Al-Quran itu adalah sumbernya ilmu. Benar itu? Ya. Maka topik kita pada malam hari ini tak usah banyak-banyak, nanti 45 menit banyak kali Ustaz. Ya. Mungkin Anda bisa catat al-asrar wara'at du'a. Rahasia di balik doa. Rahasia di balik doa. Kalau kita baca Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang berkaitan tentang Ramadan itu kan mulai ayat 183 surah Al-Baqarah sampai ayat 187. 187 itu lembarannya sebelah kanan, ayatnya paling atas, hampir separuh halaman. Benar?
Dimulai dengan uhilla lakum. Yang sebelah kiri tadi 183, baris ketiga kalau tidak salah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus. Ada rentetan-rentetan dahsyat tentang ayat-ayat yang berkisar dengan puasa Ramadan itu, yang mungkin jarang dibedah, yaitu tentang doa. Persisnya pas ayat paling bawah, lembarannya sebelah kiri, 186 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza, dan apabila sa'alaka, bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, kata Allah, fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Allah, qarib. Apa qarib? Bahkan Allah itu aqrab min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Penggalan atau variabel setelahnya, ujibu da'watad da'i, aku akan selalu mengijabah, menjawab, ajaba yujibu ijabatan. Ya, makanya jawaban, ijabah itu artinya jawaban. Bahasa Indonesia diterjemah dari jawaban. Ajib, jawablah. Ijabah, jawaban. Maka bahasa Indonesia itu penuh dengan kosakata diambil dari akar kata bahasa Arab. Makanya antunna dan antum nggak boleh anti Arab. Kalau anti Arab nggak bisa bahasa Indonesia. Benar? Benar itu benar? Sepakat nggak? Sujud bahasa apa dia? Bahasa Arab, bahasa Arab. Di Indonesia kan sujud. Ruku bahasa apa? Bahasa Arab. Masjid, musyawarah, mufakat, Masya Allah. Hampir semua bahasa. Terjemah Indonesia bahasa ke Indonesia bahasa Arab. Ruku, kalau mau bahasa Indonesia panjang kali, meletakkan badan lebih pendek. Lamaan. Makanya dulu bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu semua, hampir semuanya, memang semuanya adalah dari bahasa-bahasa, kata-kata bahasa Arab. Kosakatanya. Cuma lama-kelamaan bergeser kata-kata yang diambil dari kosakata bahasa Arab, lama-lama terkikis. Makanya antunna dan antum itu penerus tadi harus digalakkan, itu bahasa Quran. Ujibu, kembali ke ayat tadi, aku akan mengijabah selalu. Menggunakan kata kerja fi'il mudhari. Fi'il mudhari dalam ilmu balaghah memberikan faedah yufidud dawam wal istimrar, memberikan makna kesinambungan, kontinu, selalu. Kalau ada orang berdoa pasti Allah ijabah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, dicantumkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidak ada orang yang beriman muslim, baik laki ataupun perempuan, yad'u bi da'watin, dia berdoa di dunia ini dengan doa permohonan, illa a'tahu ihda thalath, kecuali Allah beri 3 hal dari doanya itu. 1, an yu'ajjilaha fid dunya, disegerakan bentuk ijabah tadi, jawaban Allah disegerakan buat antunna, buat kita di dunia. Oh, ini cocok, ini dia. Doa ini cocok, udah Allah kasih. Jadi pertama diijabah di dunia doa. An yu'ajjilaha lahu fid dunya. Jadi doa itu dikabul di dunia atas permohonan kita. Yang kedua, wa imma an yudakhkhira lahu fil akhirah.
menjadi saving tabungan dia di akhirat. Nanti menjadi tabungan kita di akhirat apa yang kita mohon di dunia. Dan yang ketiga, wa imma an yusraf anhul masaib wal bala. Bentuk diijabahkan doa yang ketiga, bentuk doa itu kita dikabul, doa kita dikabul oleh Allah adalah Allah jauhkan kita, Allah hindarkan dari segala musibah. Jadi yang pertama, cash and carry di dunia, minta jadi hafizah, minta jadi hafiz, Allah berikan. Amin. Minta hafalannya kuat, lengket, Allah berikan. Yang kedua, menjadi tabungan dia di akhirat. Jadi yang kita doa tadi diberikan Allah di akhirat, ya. Mungkin tidak cocok kalau diberikan di dunia. Ya Allah, berikan saya apartemen 7 unit ya Allah, tidak cocok. Tidak cocok. Orangnya satu minta 7 unit, tidak cocok. Diberikan nanti di akhirat. Yang ketiga, bentuk ijabah doa itu kata Rasulullah SAW dalam hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, dijauhkan, yub'id anhu al-masaib, dijauhkan dari musibah. Ada kisah dulu Ustaz, waktu Ustaz kayak antumna dan antum belajar di kota santri di Kudus, Jawa Tengah 94, sekitar 28 tahun atau 27 tahun yang lalu. Udah lahir? Ustaz enggak. 94 Ustaz, satu adik merantau dari Medan pokoknya. Pokoknya Ustaz pingin, ini motivasi buat antumna, jangan pulang ke kampung sebelum berhasil jadi hafizah dan hafiz. Amin. Buka pesantren. Saya bilang ke orang tua, saya mau SMA, aliyah dan kuliah di tanah Jawa. Tidak mau saya di Sumatera. Kalau itu cita-cita, oke. Singkat cerita, tahun 94 itu Ustaz punya guru tafsir namanya almarhum Kiai Haji Selamat. Tengoklah, Ustaz kasih contoh dari dijauhkan dari musibah. Selain dia kiai mengajar di pesantren tafsir, beliau berdagang di pasar. Tawadhu, para kiai Jawa itu punya dagang lapak bakolah. Bakolah diterjemah Indonesia bakul. Yang dari Jawa bakulin di bakul dagang. Bakolah. Apa yang dagang guru Ustaz ini Pak Kiai ini almarhum? Dagang tanpa kerenjang, takir yang dari bambu. Tahu kan itu? Besek, tahu adik-adik? Tanpa, dulu kan susah itu apa namanya di plastik. Singkat cerita, satu saat ada kejadian kebakaran di pasar. Bom. Bahasa Jawa ini kok bom kami. Ya, hadisul harb. Kebakaran. Ternyata toko atau tempat dagang pakai usaha ini sedikit pun tak disentuh Allah. Padahal secara akal, kalau dia kena api cepat habis. Namanya bambu pula. Marak lah dia. Tahu marak ya? Bahasa Medannya marak tahu? Cepat dia, cepat menyala. Marak. Hanya bilang semarak. Tapi itulah doa-doa tadi, keajaiban doa. Dan Ramadan ini adik-adik sekalian adalah syahrul doa, bulan berdoa. Syahrul doa, bulan kita berdoa. Jangan sampai sia-siakan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dibaca imam doa kami dan semuanya itu bagus. Allahumma ja'alna bi hadhihi al-lailati asy-syahri asy-syarifati min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-asqiya'i ya Allah, jadikan kami semua para santri, mahasantri yang akhwat dan ikhwan as-su'ada maqbulin, orang-orang yang bahagia, yang diterima amalnya di hadapan-Mu ya Allah. Amin. Wa la taj'alna minal asqiya'i marbutin. Jangan kau jadikan kami orang-orang asqiya, jamak dari syaqi, orang yang celaka. Al-mardudin, yang kau tolak di hadapan-Mu amal-amal kami. Indah sekali kalau kita tahu arti-arti doa tadi. Doa kami dan seterusnya. Udah. Diaminkan. Dan bulan Ramadan adalah syahrul doa, bulan berdoa. Makanya 180 nabi itu surah Al-Baqarah ada kaitannya ke atas.
dengan ayat 183. Jangan dilupakan berdoa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum indallah." Ada 3 golongan, dicatat adik-adik, yang tidak ditolak doanya oleh Allah. 3 di antaranya dalam hadis ini. 1, da'watul musafir hatta ya'ud. Dalam riwayat lain hatta yarji. Doa orang yang musafir sampai dia kembali ke rumah. Dan antum ini semua rata-rata musafir. Benar? Dan yang dari Medan, Sumatera, yang gimana? Insyaallah. Ada berapa? 3, 4. Yang awal dari Medan, Sumatera Utara. Oh, banyak juga. Kalau udah lebih dari 3 banyak jamaah, ya kan? Kalau 2 namanya mustannah, tasniyah. Antum musafir. Dari Medan, dari Aceh. Ya, Ustaz Farhan, pasti Ustaz Farhan dari Aceh. Apa dari Aceh mana? Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Semua musafir. Antum musafirun wa antum la musafirat. Doa. Yang pertama doa orang yang berpergian sampai dia kembali ke kampung halamannya. Dan antum. Doakan pimpinan, mudirat, Ustazah Hoki, Dr. Hoki selamat dalam tugas dakwah. Amin. Bahkan kalau kita mendoakan orang baik, kebaikan, apa yang kata malaikat? Walaka mislu. Ente juga dapat seperti itu. Maka jangan doakan orang jelek. Kalau diambilkan malaikat, ayo. Ini yang pertama, orang yang berpergian sampai dia kembali. Maka kalau musafir, jadikan safar itu wasilah untuk taat kepada Allah. Jangan tambah melakukan dosa dan maksiat. Yang kedua, wada'watul mazlum. Doa orang yang dianiaya, dizolim. Itu juga menembus pintu-pintu langit adik-adik. Maka antumlah dan antum jangan pernah menzolimi teman antum di sini. Jangan diberondokkan sandalnya dicari sandal apa? Oh, diberondokkan. Diumpetin, didelikkan. Yang akhwatkan, namanya santri mah santri. Zolim. Ittaqi da'watal mazlum. Diteruskan, ittaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takut kamu kepada doa orang yang kau aniaya, yang kau zalimi, karena orang yang dianiaya ketika dia berdoa menghadap Allah, doanya itu tidak ada penghalang, menembus langit. Kalau yang dizalimi satu, yang doa. Tapi kalau dizalimi ribuan, jutaan orang, dia itu, ya Allah, saya serahkan padamu ya Allah, habis. Banyak kisah-kisah yang bisa menginspirasi kita. Kisah-kisah salafus saleh dulu, orang raja yang zalim kemudian menggusur rumah orang fukara ngadu kepada Allah, habis itu kerajaannya. Raja itu habis, tiup angin, datang halilintar, udah semua mati semua. Maka jangan pernah menzalimi orang lain. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Satu kezaliman menjadi kegelapan banyak nanti di akhirat. Kalau yang dizalimi jutaan rakyatnya, antum doa ya Allah. Saya serahkan padamu ya Allah. Ya. Dan yang ketiga itu yang jadi catatan, wa da'watus shaimi hatta yuftira. Doa orang yang lagi fasting, berpuasa, saum sampai dia berbuka. Makanya perbanyak doa. Yang hafalannya agak meretel-meretel dikit, setor agak doa kenceng supaya dilancarkan Allah. Kuat hafalan. Ya. Bahkan Rasulullah kemudian memberikan lagi, diperkecil lagi, yang lebih hijabah lagi. Inna lis-shaimi da'watun la turaddu 'inda fitri, atau 'inda fitrihi da'watun la turaddu. Orang yang lagi berpuasa menjelang berbuka itu doanya itu tidak pernah ditolak oleh Allah. Secara umum dia lagi puasa, secara khusus waktu mau berbuka. Makanya kalau berbuka jangan sampai santri Maskara Hufat yang ikhwan ini ngabur-buru. Mana jualan raya sana itu rumah sakit Pondok itu banyak orang buat macet aja. Apa ngabur-buru?
Tahu ngabuburit ya? Tidak ada ngabuburit. Tidak enak didengar itu ngabuburit. Ya, doa, setel headset dengan Al-Quran apa? Baca buku, produktif. Al-waktu kasayf illam taqta qata'at. Waktu berjalan ya cepat sekali. Tengok udah malam ke-11 atau malam ke-12. Tengok. Besok udah malam 12, malam 13. Oh, udah separuh. Habis itu Idul Fitri. Langsung sahur. Oh, udah cepat sekali. Masya Allah waktu berjalan. Enggak kerasa kan? Udah 11 malam. Allah. Kembali kepada tema kita, maka Ramadan adalah bulan doa. Jangan lupa banyak doa kepada Allah. Memohon untuk kebaikan antuna, kebaikan antum. Yang belum dapat jodoh yang iman, doa kencengin biar dapat jodoh. Yang hafizah dapat jodoh yang hafiz. Amin. Tanah sini buka lagi maskan. Amin. Yang berkahi negeri ini dengan Al-Quranul. Kalau negeri ini terkoneksi dengan Quran, negeri ini cepat diberkahi. Tapi kalau jauh dari Quran, jauh juga keberkahan. Ya, di mana di situ ada orang sujud, disitulah keberkahan Allah akan buka dari perut. Pasti. Adik-adik sekalian, hamalatul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagian selanjutnya ada tempat-tempat yang diijabah, mustajabah kita untuk berdoa. Mohon dicatat ini. Satu, dalam posisi kita sujud. Dalam posisi sujud. Sujud bahasa Indonesia kasar. Kasar. Jadi bahasa Indonesia. Jangan anti Arab. Anti Arab enggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih fa huwa sajid wa huwa sajid. Seorang hamba dekat dengan Rabbnya, dengan Tuhannya dalam posisi dia sujud. Maka begitu sujud terakhir, lamakan kita, curhatkan apa yang kita inginkan kepada Allah. Wabil khusus pas salat sunnah. Ya, dekat, dan itu dipraktekkan. Ya, makanya doa itu silahul mukmin, senjata orang yang beriman. Ya, we are nothing without Allah. Kita tidak ada apa-apanya tanpa kekuatan Allah. Itu tidak ada apa-apa. Apa wasilahnya dengan doa? Dengan doa. Lasna bisyai bidunillah. Kita tak ada apa-apanya tanpa Allah, tanpa kekuatan Allah. Wasilahnya dengan Allah berdoa. Jadi waktu sujud. Yang kedua dicatat antara azan dan iqamah. Maka antara azan dan iqamah jangan merumpi. Ngobrol sini. Kadang-kadang di tempat lain ramai kayak kumbang. Kalau nggak mau buka Quran sebelum iqamah, berdoa. Dan itu waktu mustajab. Antara azan dan iqamah. Yang ketiga, kami laki-laki bainal khutbatain, antara dua khutbah Jumat. Itu juga mustajab. Ya. Yang selanjutnya hina nuzulil ghaits, ketika turun hujan. Maka al-ghaits itu beda dengan matar. Kalau matar itu identik kepada azab. Tapi kalau al-ghaits identik dengan keberkahan. Makanya kalau antum baca atau antum baca dalam Quran, umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi yang kemudian tidak taat kepada Allah itu wa amtarna alaihi, kami hujan mereka dengan hujan batu, kerikil-kerikil. Nah, itu matar, digunakan dengan kata-kata matar. Ya. Yang selanjutnya, maka kalau hujan nggak usah cerita-cerita, hujan dulu nggak usah. Alhamdulillah berkat doa. Yang selanjutnya, ya, waktu yang istijabah ini paling penting buat antumna dan antum, apalagi dalam perjuangan menghafal Quran, sepertiga malam. Di penghujung malam, setengah atau sepertiga malam, itu mustajab. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu. Bacaan Quran kita yang kita ulang-ulang dalam sholat qiyamul lail itu berkesan dan dia akan rasih, menancap. Maka kalau orang hafizah atau hafiz jarang dia qiyamul lail, pas
pastikan hafalannya merotoli. Hafalannya entek, tahu kan? Habis. Boys bahasa Batak. Karena dia jarang berhubungan. Ya, ini penting buat antum dan buat kita semua. Yang bacaannya berkesan, bacaannya rosih dan nempel. Makanya para hamalatul Quran itu jarang sekali mereka meninggalkan qiyamul lail. Dalam ayat lain Allah berfirman wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bermunajat, salat. Kapan waktu sahur? Ustaz Farhan, waktu sahur before subuh atau after subuh? Waktu subuh, before subuh. Itu namanya sahur sebelum subuh. Kalau setelah subuh, sarapan nasi uduk, bukan sahur. Makanya Quran mengatakan wabil ashar. Ashar jamak dari sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. As-sahur jam'uhu ashar. Makanya wabil ashari hum yastaghfirun. Di ujung, dan itulah yang belum, buktikan. Enggak percaya, praktekkan. Walaupun hanya salat fikir. Akan kuat hafalan. Dahsyat. Baca kayak air mengalir. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Fahal min mustaghfirin faghfartu." Ada orang yang mohon ampun, aku ampuni. Fahal min sa'ilin fa'ataitu. Ada orang yang mohon dia di malam itu, akan aku kabulkan permohonan. Minta apa ya Allah? Mudahkan masa depan saya, Allah. Berikan saya jodoh yang soleha, yang soleh, hafiz Al-Quran. Setelah saya berkhidmat pasca wafat, berikan aku kemampuan bisa bangun pesantren. Amin. Bisa mendidik orang-orang lagi, masyarakat sekitar free untuk menghafal kitab Allah. Jadi cita-citanya itu lompatannya harus tinggi. Antum, yang ikhwan juga harus, pokoknya harus mul-mulan dulu. Jangan mimpi aja bercita-cita nggak mau. Padahal mimpi, gratis, free, ya. Harus semangat. Generasi milenial ini harus semangat. Ya. Masalahnya godaan udah banyak nih, HP ya. Di sini boleh main HP enggak? Boleh ya? Enggak boleh. Kecuali pengurus boleh toh. Ya itu beda lagi. Dia suka. Di HP ini hampir sekian persen ini apa namanya? Virus. Kalau nggak ada virus. Maka Ustaz pun di pesantren dilarang bawa HP satu. Kecuali libur baru dikasih. Ngapa antum berjuang? Antum berjuang satu halaman ngapa? Ngapa? Begitu megang HP hilang cepat. Ulang-ulanginya supaya lengket sebaris 7 kali, 8 kali, 9 kali terus diulang-ulang. Begitu megang HP hilang cepat. Banyak virusnya, hati-hati. Ya. Apa tadi? Tempat waktu yang mustajab? Yang beberapa tadi? Sepertiga atau separuh atau di penghujung malam. Yang selanjutnya, tempat yang mustajab secara umum di rumah Allah, di masjid. Inna lillahi bait. Allah itu punya rumah. Wa baitullahi masajid. Rumah Allah itu masjid-masjidnya. Ya. Wabil khusus saya doakan semua diaminkan. Yang enggak amin enggak berangkat. Semuanya nanti mahasantri akhwat dan mahasantriwan bisa ke Mekah dan ke dengan mama dan ayahnya. Dengan opung kakek dan neneknya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya Allah, mudahkan itu. Sedikit cerita ini, cerita saja, motivasi buat. Fa'amma binikmati rabbika, bukan untuk kebanggaan, tapi memotivasi. Ustaz tak pernah bermimpi bisa ke sana free terus. Hampir 10 kali Ustaz. Tak pernah bayar, tapi dikasih uang zakat. Mungkin itu dua-dua minta, ya Allah. Allah Maha tahu kapan pas cocoknya itu. Ustaz pertama ke sana itu tahun 2008. Berarti 14 tahun yang lalu ya. Ditelepon Ustaz oleh seseorang. Ustaz Irwan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Haji.
Ustaz siap kan? Oh siap apa? Siap nikah? Udah punya istri saya. Siapa Pak Haji? Insya Allah seminggu lagi berangkat Ustaz ya ke Mekah. Kalau sudah ditantang orang, dikasih kesempatan siap ke Mekah, mau nggak siap antum harus bilang siap. Siap ke Mekah, siap pokoknya nanti persiapan, pokoknya siap dong. Kalau antum sudah nyerah, nggak siap, oh udah nggak dapat. Saya berangkat pertama, 14 tahun yang lalu. Nggak pernah kebayang telepon. Ada paspor Ustaz? Ada. Tolong nanti dikirim ke kantor. Udah berangkat, motivasi buat antum. Maka doa itu jangan pernah antum tinggalkan. Kirim, langsung landing Madinah. Pertama Ustaz kesana, free gratis. Pulangnya dikasih lagi, dikasih dolar. Saya buka bukan rupiah, dolar. Pertama megang dolar. 3 bulan kemudian ditelepon lagi, suruh bimbing lagi. Terus Allahu Akbar. Doa, jangan lupa itu. Sisipkan doa. Ya Allah, mudahkan kami, mudahkan saya, keluarga saya untuk ke Baitullah. Dan setiap kesana Ustaz tak pernah bayar, free. Bahkan dapat uang jajan, uang saku. Bisa ibadah, dapat uang saku. Yang penting ibadah. Minimal setahun ditargetkan antum nanti. Ya, kalau sudah keluar dari sini sudah minimal setahun sekali. Amin. Amin. Yang punya istri dengan istrinya, yang punya suami dengan suaminya, anak-anaknya. Amin. Amin. Kita bisa tengok sekarang baru malam ke-11 atau malam udah lebih kayak musim-musim. Kabar yang Ustaz dapat udah 2 juta di sana orang. 2 juta tempat yang sama, waktu yang sama. Itu keluar dari hotel jalan udah penuh manusia, jaga bisa. Tawaf udah di atas. Ya Allah, mudahkan semua para santri, akhwat dan ikhwat pasukan umat pergi ke tanah suci, ke rumahmu, ke Baitullah dan kepada Rasul, ke Masjid Nabawi. Amin. Sisipkan. Nangis kepada Allah. Apalagi antum baca Quran, hafal Quran. Dengan Quran itu Allah muliakan. Yakin. Ud'ullaha wa antum mutayakkinuna bil ijabah. Doa kamu kepada Allah dan kamu yakin doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang doa enggak yakin gimana? Allah mengatakan, "Ya Allah, tapi enggak yakin dia." Harus yakin. Ada 'inda dhanni 'abdi bi dalam hadis tersebut. Saya tergantung prasangka mindset hambaku kepada. Kalau antum yakin dimudahkan ke sana, antum diberkatkan Allah terus. Amin ya rabbal. Apalagi antum hafiz Quran, mudah sekali bagi Allah. Mustahil, tidak mustahil bagi Allah. Afwan. Di Masjidil Haram itu ada tempat-tempat tertentu yang mustajab juga. Jadi secara umum masjid, secara khusus Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga satu lagi masjid suci yang ketiga Masjidil Aqsa. Dan Ustaz juga sudah ke Masjid Aqsa free juga 2019 sebelum datang ini Covid. Habis datang Covid udah nggak bisa lagi. November 2019 bawa jemaah ke sana. November. Ingat, kita datang ini Covid Januari dari negeri sana ya. Bulan 3 kita close, benar? Close. Sibuk semua orang. Bulan 3, bulan Juli, bulan 8 Bintaro tiap 5 menit ambulan orang mati, orang ketakutan mati semua. Bulan 7 bulan lah, benar kan? Jangan. Mati udah ditentukan Allah. Yang penting ikhtiar. Jangan takut mati. Apalagi orang penghafal Quran takut mati, nggak usah hafal Quran lah. Apa yang takut mati? Mati cepat bertemu Allah. Kalau baik, nggak usah takut. Ya, di Masjidil Haram ada tempat yang paling mustajab, tempat satu di depan pintu Ka'bah. Namanya Multazam. Wah, nangis. Ya, yang kedua di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan makam kuburan ya. Tempat asal qadamaihi Ibrahim wa hinama bana al-Ka'bah. Tempat bekas pijakan telapak kaki Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah yang ditutup itu.
Antum di belakang itu sejajar, doa qabul ya. Tapi kan bukan dek, bukan di sini ngapain antum salat di sini? Di bijak-bijak orang, nak pulang ke sini. Oh, di belakang ada kursi, orang living sekali. Jutaan ratusan orang sekarang, sejajar agak jauh. Yang selanjutnya antum catat, nanti kalau kesana ini umroh. Makanya kalau nanti ada kasih hadiah umrah atau hadiah siap-siap dari mudah. Dihijir 2008 pengalaman Ustaz masuk itu mudah sekali, tidak ada yang ngalah, nikmat sekali, gampang sekali masuk. Hijir sekali, doa. Kemudian selanjutnya di Masjid Nabawi ada kurang lebih 400 meter persegi, 20 kali 20. Ini mengingatkan Madinah ini Ustaz. Targetnya hampir kayak Raudhah. Raudhah itu lebih hijau dikit lumutnya. Persis pilihannya bagus ini. Ya, Masya Allah. Namanya di Raudhah. Apa? Rasulullah SAW bersabda, "Baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Antara mimbar, antara rumah dan mimbarku ada taman-taman surga. Ustaz pertama kali ke sana dulu kurang lebih jam 2 malam. Sampai hotel jam 2. Mudah sekali masuk, gak ada penghalang-penghalang. Tahun segitu, 14 tahun yang lalu itu 2008, udah semangat. Gitu, dan dia udah semangat, jalan sendirian. Ya. Nah, masih muda juga begitu. Jangan sampai sana nanti tidur di hotel. Tapi jauh-jauh naik pesawat 9 jam tidur. Tidur di Bintar. Di sana, iya. Kalau bisa talaki dengan syekh-syekh di sana, baca Quran, ditafsir. Oh bagus. Namanya Raudhah. Itu taman surga. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat, habis itu salat duha 2 rakaat. Atau tambah lagi 2. Enggak usah banyak-banyak. Karena ada orang yang menanti. Jangan tunggu begitu dapat lama, orang mau ngaji. Itu juga mungkin nanti enggak bisa kabul doa kita. Ada sensitif juga, ada orang nanti lama sekali. Kalau antum sujudnya lama, tidak diusir polisi. Tapi kalau antum doanya angkat tangan lama, antum diusir sama polisi. Triknya gitu, antum sujud lama kan, tidak akan diusir. Tapi kalau antum sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mamanya diusir sama askar. Ya, doa lamakan itu sujudnya doa. Jelas? Sekarang adab-adab berdoa. Antum catat ada adab-adab. Tidak sembarangan. Berdoa itu yang pertama catat as-sana 'ala Allah was-salatu 'ala nabi. Memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masih ada waktu Ustaz Farhan? Dikit lagi deh. Tambah sedikit ya. Memuji Allah dan bersalawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Puji Allah. Orang mau mohon, enggak puji-puji bukan. Antum nanti pulang ke rumah, mak mana duit? Oh, marah sama mak, pijitin dulu dikit-dikit. Terakhir, duitnya habis gimana? Dulu itu mak, ya kan? Dan bersolawat kepada Nabi, ya. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baru kemudian berdoa kepada Allah. Yang kedua adabnya istiqbal kiblah, menghadap kiblat. Itu tempat terbaik menghadap kiblat. Makanya antum kalau punya rumah, beli rumah atau bangun rumah atau bangun bangunan, toilet jangan dihadapkan ke kiblat. Makruh. Toilet, tahu tidak hammam. Kampus bahasa kampung. Jangan dihadapkan ke kiblat. Makruh. Karena kiblat arah terbaik. Yang ketiga, nulah atau talih, merengek-rengek, ya berharap cemas di hadapan Allah. Itu adabnya. Dan yakin doa itu diijabah. Ya, ilha, al-ilha ilallah. Nabi SAW pada waktu malam 17 Ramadan di malam Jumat, keesokannya Quran mengatakan yaumat taqal
jemaah. Bertemunya dua pasukan kafir Quraisy yang dipimpin Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, abu-abu pokoknya. Bertemu pasukan Rasulullah pada pertempuran Badar. Pertempuran Badar itu kan cuma 314 sahabat Rasul. Sementara pasukan kafir Quraisy 1000 orang. Malamnya adik-adik Nabi lama sampai Abu Bakar menengok putihnya ibtai Rasulullah. Kedua ketiak Rasulullah. Nah, Abu Bakar lama menanti sampai selesai Rasulullah. Mesti bosan. Itulah rahasia doa itu. Di antara utayan doa Rasulullah disebut para ulama, adakah yang kemudian menyembahmu ya Allah kalau kami esok hari kalah di hadapan musuh-musuh? Dalam sekali doa itu. Adakah yang menjamin orang yang menyembahmu lagi di atas muka bumi kalau kami esok kalah menghadapi musuh-musuh? Itu dalam bahasa-bahasanya. Abu Bakar langsung selesai nyamperin Rasul dekat, memberikan membesarkan hati Rasul. Sungguh Allah akan menolongmu, menolong kita, memenangkan kita ya. Doa senjata orang yang beriman. 3:1 ya. Allah sebutkan dalam surat 3 123 surah Ali Imran. 123 atau 132? Kembali. Antum coba buka musafnya, Ustaz Farhan. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. 1, 2, 3 ya? Buka musafnya 123 kalau nggak salah. Ya, surah Ali Imran. Buka Iftahi Ali Imran. Ustaz upaya ya. 123 atau 132 gitu. 123 kan? Ustaz yakin yang diucap pertama. 123. Walaqad dan sungguh benar-benar nasarakumullah, Allah telah menolong kalian wahai kaum mukminin di Badrin, di satu lembah Badar bertemunya pasukan abu-abu tadi dengan pasukan Rasulullah. Wa antum sementara kalian kaum muslimin azillah, lemah, semua persenjataan logistik ala kadarnya. Tapi Allah menangkan doa. Dahsyat. Jadi adab yang selanjutnya ilhaq, mereka. Yang selanjutnya yang paling penting terakhir, pastikan adik-adik yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai dari sumber yang halal. Itu diantara adab berdoa supaya diijabah doa. Antum teringat kisah orang yang berpergian tersesat di padang pasir kan? Ya, farafa'a yadayhi ila as-sama' fayaqulu ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Dia mengadahkan tangannya ke langit, dia minta jalan. Orang kalau sudah tersesat di padang pasir, tak punya kompas, tak punya petunjuk arah, udah mubang-mubang, bulat-bulat di situ tok, udah sesat, kelaparan, mati. Itu di padang pasir. Mau coba? Silakan mau coba. Yang pesawat. Itu kalau udah tersesat, udah sana nggak bisa keluar nih. Tambah jauh. Anna yustajabu lahum, kata Rasul. Gimana doanya mau diijabah, dikabul, didengar oleh Allah? Fama'kaluhu haram, fama'kaluhu haram, yang dimakan dari yang haram. Nauzubillah min dzalik. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi. Setiap daging tubuh kita tumbuh dari makanan yang haram, neraka lebih baik bagi kita. Nauzubillah min dzalik. Kalau di kalangan pesantren kadang-kadang ngambil makanan temannya. Ya. Nah, itu apa itu katanya? Dikasih. Tengok temannya, pisang juga itu. Pengalaman Ustaz. Dulu pernah diambil pisang saya di Maksong, ya kan? Apa itu dia? Mas nyantri dulu sebelum ke Jawa. Ustaz 3 tahun pernah nyantri di Medan. Diambil makanan Ustaz. Pisang aku, ya teman-teman gak ada yang aku. Itu juga mempengaruhi hafalan Quran. Wa mashrabuhu haram, kata Rasul, yang diminum dari yang haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakai dari yang haram. Makanya makanan, minuman dan pakaian yang bersumber dari haram berat untuk dikabulnya doa. Itu yang paling penting.
Makanya kasih tahu orang tua kita, saudara kita, pastikan yang dikonsumsi dari harta-harta yang halal, bukan yang haram. Kesimpulannya, doa itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Nabi Muhammad selamat terakhir ketika dikepung rumahnya, beliau berdoa ketika mau hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk berbaring tidur, Nabi baca doa itu. Ya, selain baca doa, Nabi baca surat 36 surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim wa min khalfihim fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Cuma antum tidak bisa baca ayat ini pas ada razia bedek, razia istighfar. Ketangkep salah. Menggunakan ayat Quran kan pada tempat. Antum tidak pakai headset ya ketangkep juga pada sepeda motor. Jangan yang membeli di sedang baca salah sekali ketangkep juga. Dan Ibrahim selama juga baca doa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Allah berfirman, ya naru kuni bardan salaman ala. Sedikit pun bulu kudu Nabi Ibrahim, bulu kudunya tak ada, bahkan sedikit rasanya. Kesimpulan yang kedua, Allah sangat cinta, Allah sangat senang kalau ada hamba yang memohon berdoa kepada Dia. Allah murka, Allah benci kalau ada hamba yang takabur tak mau berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa perbanyak doa di bulan suci Ramadan, karena Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Di samping kita baca Quran, di samping kita berpuasa. Makanya Rasulullah terangkan dari hadisnya tadi, orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Demikian saya serahkan ke Ustaz Raisul Jalsah. Ya, saya sudah tengok saya. Saya serahkan ke beliau. Ini isyarat pertanda waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah adik-adik. Amin. Mudah-mudahan semuanya dijadikan Allah suhada fi dunya wal akhirah. Orang-orang bahagia dunia akhirat, dimudahkan ke tanah suci. Amin. Sebelum nikah. Amin. Yang kencang berangkat dulu insyaallah. Kepada Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Irwansyah. Pada selanjutnya sesi tanya jawab, satu dari Ahwan dan satu dari perempuan. Silakan kembali. Ahwan. Sepuasan. Satu dari Ahwan dan satu dari Ahwan. Silakan yang mau bertanya kalangan. Ahwan dulu yang bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min aina anta qadim? Nama dan dari mana asalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ustaz Isnu Ahmad, asal dari kota Pematang Siantar. Masya Allah. Ahlan wa sahlan bika.